Haleluya. Puji Tuhan. Makasih lagi buat Amang, Inang, Bapak Gembala. Kesempatan ini saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Di nama Tuhan, hari kita lihat dalam Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Haleluya. Sudah dapat semua? Iya. Ada bawa Alkitab, di Alkitabnya juga ada ya. Oke, saya bacakan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Katakan amin, saudara-saudara. Yang menjadi pertanyaan saya, ini kan dikatakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Apakah penyembahan kita tadi itu penyembahan yang benar apa bagaimana? Loh, tadi kita kan baru menyembah Tuhan. Yuk, jawab. Apakah penyembahan kita tadi penyembahan yang benar? Nggak usah takut. Benar? Benar? Oke, jawabannya simpan dulu, nanti belakang. Nggak usah takut, yuk. Kita kan ini lagi belajar firman Tuhan. Haleluya. Kalau ada 2 ekor anjing, satu hitam, satu putih, mana lebih sehat? Jangan dulu bikin saksang. Mana lebih sehat? Dua-duanya? Mau tahu jawabannya? Ya, tergantung, kan gitu. Tergantung mana yang lebih dirawat, mana yang lebih dipelihara. Kan gitu dong. Orang bilang, oh hitam lebih sehat, lebih kuat. Ya kalau nggak dikasih makan keok juga, ya kan? Jadi tergantung mana yang lebih dirawat, dipelihara. Hilang ngantuknya. Makanya saya ini penghantar dulu supaya nggak ngantuk. Sekarang pertanyaan yang kedua, antara jasmani dan rohani kita, mana lebih sehat? Udah tahu jawabannya tadi kan? Tergantung, mana yang lebih dipelihara? Begitu kan? Kalau pikirannya duniawi, ya pasti rohaninya keok. Pikirannya duit melulu, pasti rohaninya juga, waduh, turun. Tapi kalau dia suka menyembah Tuhan, baca Alkitab, suka berdoa, pasti rohaninya. Iya. Jadi mana lebih sehat? Saya nggak tanya lagi tergantung. Sekarang ini mana lebih sehat? Aduh, ternyata aku ini suka ngurusin dunia saja, lupa sama rohaninya, sehingga rohaninya anjlok, keok. Ayo melayani Tuhan, wadah, rohaninya enggak ya, aduh. Kalau untuk Tuhan nanti dulu, tapi kalau untuk yang lain-lain, wah cepat begitu. Haleluya. Kita lihat di sini, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa itu kebenaran? Apa itu kebenaran? Di dunia ini kebenaran susah dicari, betul nggak? Yang benar bisa salah, yang salah bisa jadi benar. Tergantung wane piro. Iya, susah didapat, susah dicari kebenaran dalam dunia ini. Relatif. Tergantung. Tapi syukurlah di dalam Tuhan, tidak sesulit orang-orang dunia mencari kebenaran. Firman Tuhan katakan oleh 17,
Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Haleluya. Saya bilang amin, saudara-saudara. Nah, kita akan lihat, saudara-saudaraku. Kita akan buka dalam Lukas pasal 18. Ya. Kebenaran dalam dunia susah ditemukan. Tapi syukur di dalam Tuhan tidak sesulit orang-orang dunia menemukan kebenaran. Karena dikatakan dalam firman-Mu adalah kebenaran, saudara. Jadi Tuhan dikatakan di sini mencari orang yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tadi saya katakan apa itu kebenaran? Ya. Menyembah dalam kebenaran. Apakah yang dimaksud dengan menyembah dalam roh dan kebenaran? Itu dalam bahasa roh. Saudara-saudara, saya percaya bahwa ayat tadi itu, saudara-saudara, menyembah di dalam roh dan kebenaran itu jauh lebih daripada sekedar bahasa roh. Ya, karena memang Roh Kudus belum dicurahkan pada waktu itu. Jadi, saya percaya bahwa ayat itu bukan berbicara mengenai bahasa roh. Jadi sekali lagi, menyembah di dalam roh dan kebenaran itu bukan berbicara mengenai bahasa roh. Haleluya. Itu jauh lebih daripada sekedar bahasa roh. Bahasa roh sekarang kan bisa dipelajari, ya kan? Saya berharap GPDI belum ada yang mau seperti itu. Katakan amin, saudara-saudara. Untuk di gereja lain sana diajari. Ayo, li. La. Iya. Aduh. Kalau orang Batak lain lagi. Bahasa rohnya. Sikama barbar. Jadi ini jauh lebih daripada sekedar bahasa roh. Karena memang Roh Kudus belum dicurahkan pada waktu itu. Jadi apa yang dimaksud dengan menyembah dalam roh dan kebenaran? Nanti kita akan melihat. Ini yang menjadi pokok perhatian kita, saudaraku. Tadi saya katakan saya mengajak kita dalam Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 19, jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Ayat 20, engkau tentu mengetahui bahwa segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 23. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Ayat 24, lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Kita lihat di sini bahwa ada seorang kaya. Dia berlari-lari mendapatkan Yesus. Dan dia berkata, guru yang baik, apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Luar biasa ya. Dia lari-lari untuk hanya mau bertanya itu kepada Yesus. Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup kekal? Ayat 19 dikatakan, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja.
Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayahmu dan ibumu. Ini kan hukum Taurat ya. Dia katakan apa? Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Luar biasa. Sudah kuturuti sejak masa mudaku. Oh, luar biasa ini. Orang yang kaya ini. Dia rindu, dia mau tahu. Ya, dia mau pengen bagaimana untuk memperoleh hidup yang kekal. Ayat 22 mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Coba kita lihat nih. Sampai kepada tadi, hormati ayahmu, ibumu, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta. Dia bilang semua sudah. Semua sudah. Yesus bilang, kalau engkau mau masuk surga, satu lagi yang masih kurang. Apa itu? Jualah hartamu. Bagi-bagikan orang miskin, datanglah kemari dan ikutlah. Dia ikut ya? Enggak ya? Ayat yang keberapa kita lihat. Ketika orang itu mendengar 23, mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab sangat kaya. Menjadi sangat sedih sebab ia sangat kaya. Kalau saya bilang ini bodoh banget nih orang kaya ini, ya enggak? Bodoh ya? Lebih baik dia kehilangan surga daripada kehilangan hartanya. Coba bilang sebelahnya, kamu bodoh apa pintar? Siapa yang masuk surga? Semua kita masuk surga. Hah? Masuk surga. Semua pengen masuk surga. Tapi nggak mau taat. Ini kan Tuhan bilang begini. Dia akan datang. Guru yang baik, apa yang harus ku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kan gitu. Yesus bilang, jangan mencuri. Oh, semua udah. Satu lagi. Satu lagi yang kurang. Apa itu satu lagi? Jualah hartamu. Bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin. Ikutlah aku. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Apa yang dilakukannya? Menjadi sedih. Sedih. Bah, ku kasihlah semua uangku yang banyak itu. Ya kan? Kerbauku yang banyak itu. Banyak hartanya. Suatu saat kita akan tinggalkan semua apapun saudara-saudara yang di dunia ini. Amin. Nggak kita bawa ke surga itu, nggak bawa. Nggak dibawa itu. Amin. Saya percaya bahwa Tuhan memanggil kita, saudara-saudara, bukan supaya kita menjadi miskin, saudara-saudara. Bukan supaya kita menjadi susah. Tuhan mau kita diberkati. Tapi sering kita tidak taat kepada Tuhan, tidak tunduk kepada Dia. Nah, ini yang kita mau perhatikan malam hari ini, saudara-saudara. Apa yang dimaksud dengan menyembah di dalam roh dan kebenaran itu? Menyembah di dalam roh dan kebenaran itu adalah ketaatan yang total kepada Tuhan. Sekali lagi, menyembah dalam roh dan kebenaran bukan sekedar berbahasa roh, saudara-saudara. Karena banyak orang di gereja berbahasa roh di luar sana. Haleluya dia, saudara-saudara. Kelakuannya nggak karu-karuan. Minta ampun. Saya dikirimin satu dari dari YouTube, saudara-saudara. Ya, ada seorang pendeta terkenal, bukan dari GPDI. Dia bilang bahwa berbahasa roh itu meningkatkan imun tubuh. Ini saudara udah pernah nonton itu.
Tadi malam saya dikirim, loh, di mana ayatnya ya? Ada ayatnya nggak? Bahwa berbahasa roh meningkatkan imun tubuh, ini ngaco-ngaco juga ini orang ini, ya kan? Memang Roh Kudus akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Kebenaran Tuhan, saudara-saudara. Kebenaran adalah ketaatan, ketundukan. Puncak daripada pengiringan kita kepada Tuhan adalah taat, tunduk kepada Dia, saudara-saudara. Kalau kita lihat, apakah firman Tuhan ini cocok dengan logika kita? Memang nggak cocok, saudara-saudara. Firman Tuhan ini nggak pas. Itu sebabnya orang kaya ini, ketika dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus, dia nggak terima, saudara-saudara. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan perasaan, kehendaknya, pikirannya nggak sesuai. Masa harta saya yang banyak saya jual, lalu saya bagi-bagikan, lalu saya ikut Yesus? Tidak cocok, tidak pas. Jadi saudara, apakah saudara pikir firman Tuhan cocok dengan logika kita? Nggak cocok. Memang tidak cocok. Tapi Tuhan mau kita taat kepada Dia, tunduk kepada Dia. Haleluya. Makanya di Medan sana, saudara-saudara, di sini nggak ada. Di Medan ada orang Bibelon. Jadi Alkitabnya itu tipis sendiri, saudara-saudara. Menyenangkan Alkitabnya seperti ini. Tapi dia udah tipis, sudah tinggal setengah. Karena banyak yang disobekin sama dia. Begitu dia baca nggak cocok, dia sobek. Ini bukan firman Tuhan. Dia baca nggak cocok, dia sobek, saudara-saudara. Coba lihat Alkitabnya ada yang tipis sendiri. Jangan-jangan Bibelon gitu. Dia hanya tahu Alkitab, tapi dia nggak tunduk, nggak mau taat. Banyak kali begitu kan, orang-orang dari kampung kita, dari Sumatera Utara, waduh, kalau soal kitab dia hafal, dia tahu dia ayatnya di mana. Tapi begitu dia disuruh untuk melakukan firman, di portibio lebih tahun, banyak alasannya. Kita masih di dunia, kita masih dalam daging. Emang jadi Tuhan dulu baru tunduk. Di sorga dulu, di sorga mah nggak perlu ditanya. Justru masih di dunia ini kita harus taat. Kita harus menundukkan diri. Kita harus taat kepada Tuhan. Orang kaya ini berkata, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jangan mencuri, jangan berzina. Semua udah. Semua udah. Tinggal satu lagi yang kurang. Juallah hartamu. Lalu dikatakan ayat yang keberapa tadi? Ya, setelah mendengar itu, ayat yang ke-26. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Wah, ternyata standar untuk memperoleh hidup yang kekal tidak seperti yang mereka bayangkan, saudara-saudaraku. Memang tadi dikatakan sudah tidak mencuri, tidak berzina, tidak mengucapkan saksi dusta. Semua sudah. Satu lagi yang kurang. Tetapi ketika Yesus sampaikan ini satu lagi yang kurang. Ya, orang kaya menjadi mundur. Lalu mereka yang menyaksikan berkata, dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Siapakah yang dapat diselamatkan? Waduh, ternyata berat ya. Tidak gampang. Tidak mudah. Tidak hanya sekedar jadi orang Kristen. Tidak hanya sekedar ke gereja. Tidak hanya sekedar melayani. Tidak. Tapi jauh lebih daripada itu. Tuhan mau kita taat kepada Dia. Tuhan mau kita tunduk kepada Dia. Cocok atau tidak cocok firman Tuhan, masuk akal atau tidak masuk akal, sesuai apa tidak, kita harus tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada firman-Nya. Itu yang disebut dengan menyembah di dalam roh dan kebenaran, adalah ketaatan yang total kepada Tuhan. Saudara, seringkali firman Tuhan memang gak cocok. Aduh, gak cocok dengan akal logika kita. Gak cocok dengan perasaan. Gak cocok dengan keadaan kita. Tidak cocok. Tapi saya percaya firman Tuhan itu memberi kehidupan.
Firman Tuhan pasti membebaskan kita. Firman Tuhan pasti memerdekakan kita. Firman Tuhan pasti mengangkat kita, saudara-saudara. Karena Tuhan tidak memanggil kita untuk menjatuhkan, untuk membuat kita terpuruk. Tuhan mau kita diberkati oleh Tuhan. Betapa bodohnya orang kaya itu. Dia lebih baik kehilangan surga, lebih baik kehilangan kerajaan Allah daripada hartanya. Saya berharap hari-hari ini dalam kita mengiring Tuhan, kita minta Tuhan, beri aku hati yang taat, tunduk kepada Tuhan. Haleluya. Dan dikatakan tadi, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Siapa yang dapat diselamatkan? Nanti dulu kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-22. Ayat 1 dikatakan, setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran kepada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kita lihat di sana, setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran kepada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Coba saudara-saudara, setelah semuanya itu, semuanya apa? Tuhan kan berjanji kepada Abraham, aku akan memberkati engkau, membuat keturunanmu seperti bintang langit, seperti pasir di laut. Padahal Sarah istrinya andul. Berapa lama dia menunggu janji Tuhan? 25 tahun. 25 tahun. Dan sekarang sudah lahir Ishak dari istrinya sendiri, Sarah. Dan Ishak sekarang dia udah remaja pada waktu itu loh. Sudah mungkin umur 15 tahun dia. Jadi sudah lama. Sudah lama. Tahu-tahu ini Abraham sudah kaya, sudah nyaman, sudah enak dia. Ya, dia udah sukacita. Tahu-tahu firman Tuhan datang. Ini kan kepercayaan Abraham diuji. Berfirmanlah Tuhan, Abraham, persembahkan anakmu yang tunggal. Kira-kira kalau itu datang sama kita, gimana? Ini bukan firman Tuhan, ini suara setan ini. Aku tengking dalam nama Yesus, pasti gitu ya. Ini bukan suara Tuhan. Bagaimana persembahkan anak? Kalau menurut pikiran kita, perasaan kita, ini bukan suara Tuhan. Suara Tuhan itu kan yang baik-baik. Engkau akan kuberkati nanti, ya kan? Tapi kalau disuruh persembahkan, ini bukan suara Tuhan. Tapi apa yang dilakukan Abraham? Ayat yang ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya, ia memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya, ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Haleluya. Tadi kan orang kaya itu ketika dengar firman Tuhan, dia meninggalkan Yesus, dia menjadi sedih karena banyak hartanya. Lalu tadi ayat yang berkata, lalu siapa yang dapat diselamatkan? Ternyata ada Abraham yang taat. Taat total kepada Tuhan. Dia udah enak. Bisa aja dia bilang, bah, yang lain aja lah Tuhan. Iya kan? Masa udah enak-enak begini, Ishak udah gede. Lalu dipersembahkan. Haleluya. Saya pun kalau disuruh Tuhan persembahkan, walaupun anak saya 4, wah, janganlah Tuhan, yang lain aja, kan gitu. Oh, anak kok dipersembahkan.
sulit rasanya memberiakan yang begitu. Yang lain aja lah Tuhan. Jangan yang itu. Gitu gak? Ini logika kita, saudara-saudara. Perasaan kita tidak cocok. Kenapa bisa demikian? Karena kita tidak mengenal Tuhan. Tidak ngerti Tuhan itu. Kita pikir Tuhan mau mencelakakan kita. Kita pikir Tuhan tidak tahu soal hidup saya. Kalau aku taat, kalau aku tunduk, waduh nanti bagaimana? Pikiran kita, logika kita ini, saudara, perasaan kita. Tapi dikatakan di sini Abraham dia taat. Pagi-pagi dia sudah belah kayu, ya kan? Dia sudah siapkan semua. Dia bawa minyak, dia bawa korek, dia bawa apa? Dia bawa pisau, dia bawa 2 orang ajudannya. Ayo pergi, kemana pergi? 3 hari 3 malam mereka sampai ke Bukit Moria. Jangan saudara pikir ya Tuhan bilang begini, Bram, kamu pura-pura aja tunduk ya, pura-pura. Nggak begitu saudara-saudara. Tapi memang benar-benar dia taat, dia tunduk saudara-saudara. Lalu mereka pergi ke sana. Haleluya. Setelah sampai di Bukit Moria, dia bilang kepada kedua bujangnya, kamu tunggu di sini sama keledai aku akan bersama Ishak, aku akan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Yang sedihnya saudara-saudara, ayat berikut dikatakan ya, Ishak bilang begini, Bapak, di sini sudah ada kayu, minyak, nah sudah ada pisau, dombanya mana? Kan gitu. Ishak bilang begitu saudara. Ayat berapa itu? Kalau saudara baca nanti ayat selanjutnya. Ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapak, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ya, di sini sudah ada api, kayu, tetapi di manakah anak domba itu untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Haleluya. Jadi Abraham dia taat, dia tunduk, dan dia percaya saudara-saudara bahwa Tuhan akan mengadakan. Bahkan Abraham berkata, sekalipun dari antara orang mati Tuhan sanggup menghidupkan. Yang lebih penting bagi dia, yang lebih bermakna bagi dia adalah taat, tunduk kepada Tuhan, kepada Bapa. Haleluya. Saya pikir-pikir nih, kalau si Abraham bilang, waktu Ishak tanya, Bapak di sini sudah ada kayu, ada minyak, dombanya mana? Kaulah dombanya. Ya kabur saudara-saudara. Dia lari kan. Yo coba umur 100 tahun lebih dengan 15 tahun kalau lomba lari, siapa yang menang? Apalagi gunung-gunung, dia lari. Tetapi Ishak juga tunduk. Abraham dia taat. Dia tunduk. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ayat yang berikut dikatakan, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Sesudah disusunnya kayu, diikatnya Ishak anak itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Haleluya. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara, Abraham tidak action. Dia tidak pura-pura. Dan dia mengikat anaknya, udah mau disembelih. Haleluya. Tuhan katakan, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Aku sudah tahu hatimu sekarang. Apakah Tuhan nggak tahu hatinya dari dulu?
Saya percaya dalam hati kita Tuhan tahu. Tak ada yang tersembunyi bagi kita, saudara-saudaraku. Semua tahu di pikiran kita, semua Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Tapi kadang-kadang Tuhan menguji sampai kita melakukannya. Sering kita bilang aku taat, tapi kita tidak tunduk dan melakukannya. Tuhan mau kita tunduk, Tuhan mau kita melakukannya. Sekali lagi saudara-saudara, bahwa firman Tuhan seringkali tidak cocok dengan logika kita. Tapi kalau kita taat, di situ ada mujizat Tuhan, di situ ada perbuatan besar terjadi. Ada haleluya. Satu ayat lagi dalam satu Raja-Raja pasal yang ke-17. Ayat yang ke-7 ya. Satu Raja-Raja ayat yang ke-7. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dan dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Kita lihat di sana Tuhan perintahkan Elia pergi ke Sarfat karena ada seorang janda yang Tuhan siapkan di sana untuk melihara dia. Pada waktu itu terjadi musim kemarau 3,5 tahun. 3,5 tahun lama ya. Jangan 3,5 tahun, 1 bulan kemarau aja kita udah orang kering korontang ini ya kan. Sumur bisa pada nggak keluar air. 3,5 tahun. Jadi kita bisa bayangkan saudara betapa sulitnya waktu itu. Waktu pertama waktu itu Elia ini pergi ke tepi sungai di sungai Kerit itu, dia di situ dipelihara burung gagak. Tapi lama-lama udah kering, tidak ada lagi kehidupan di sana. Memerintahkan dia ke Sarfat karena ada seorang janda yang akan memelihara. Begitu Elia masuk di gerbang kota Sarfat itu, benar dia melihat seorang wanita bersama dengan anaknya. Elia langsung teriak, ibu ambilkan aku air. Kira-kira air susah nggak waktu itu? Susah ya? Karena 3,5 tahun susah air. Saudara-saudara, sulit nggak memberi kalau kita nggak ada? Sulit ya? Sulit. Sulit. Kalau banyak mah nggak gampang ya kan? Kalau cuma punya mobil 1 disuruh kasih ke gereja, sulit nggak? Hah? Sulit ya Bu ya? Sulit kali lah. Macam mana lah Tuhan? Jangan begitu, kan gitu ya kan? Ini selalu otak kita, perasaan kita nggak cocok saudara-saudara. Tapi kalau Tuhan perintahkan gimana kira-kira? Ini janda di Sarfat ini, air susah. Begitu dia mau mengambil, Elia bilang lagi, ibu, ambilkan aku juga sepotong roti. Demi Tuhan Allahmu yang hidup. Kalau sekarang bilang, sumpah mati. Orang Ambon bilang, sumpah mati. Tidak ada apa-apa. Hanya segenggam tepung, sedikit minyak dalam buli-buli. Ini aku lagi cari 2-3 potong kayu bakar. Aku akan mengolahnya. Aku akan makan bersama anakku, lalu kami akan mati. Haleluya. Nih kembali lagi saudara-saudara, ketaatan kita selalu diuji. Elia bilang begini, oh tidak,
Kalau kita baca selanjutnya, ayat yang ke-13, tetapi Eli berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buat lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripada yang bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Haleluya. Jadi sekarang kondisi sulit. Dan dia bilang, kau ambilkan air. Udah itu ambilkan juga roti bundar. Kalau mungkin namanya sekarang mungkin itu hamburger, saudara-saudara, ya kan? Ya. Ambilkan aku. Tapi Winnie bilang gak ada. Hanya ada segenggam tepung, sedikit minyak dalam buli-buli. Tapi Elia berkata, oh tidak, kau buat dulu untuk aku, baru untukmu, untuk anakmu. Kan hanya segenggam tepung. Mungkin ibu ini berpikir-pikir nih, ya kan? Gimana caranya ya? Hanya segenggam tepung, sedikit minyak dalam buli-buli. Sambil dia pergi, Nabi Elia berkata, oh tidak, kau buat dulu untukku, baru untukmu dan untuk anakmu. Karena firman Tuhan, tepung dalam tempayan tidak akan habis-habis, dan minyak dalam buli-buli tidak akan habis-habis sampai datang musim hujan. Ini kan firman Tuhan. Kalau ibu ini berkata, iya kalau terjadi demikian. Kalau enggak, tapi dia taat. Dia tunduk. Dia pergi. Dia kan punya anak kecil. Tahu sebesar apa dia? Anaknya. Ya, ikut mamanya. Kalau musim kemarau, susah air. Boro-boro nggak ada jajan. Ya, hanya menunggu-nunggu segenggam tepung. Setelah makan, matilah. Mungkin dia bisa 2-3 hari hidup ke depan, atau katakanlah seminggu lagi dia bisa hidup, tapi tetap mati juga. Lalu ibu ini pergi ke dapur, dia mempersiapkan. Ini imajinasi ya. Seorang ibu ini lagi memasak. Anaknya bilang, Mama, masak apa, Ma? Masak kue bundar anakku. Buat aku ya, Ma? Tidak, Nak, buat Nabi. Bahkan mulai ini pikiran bergejolak. Aduh, buat Nabi ini kan udah habis. Hanya segenggam tepung. Sedikit minyak dalam buli-buli. Udah habis, nggak ada. Tapi firman Tuhan bilang, buat dulu untuk aku. Haleluya. Dibuat. Setelah jadi, dia bawa kepada Nabi Elia. Anaknya ikut terus, pegang baju mamanya dari belakang. Nanti berharap itu Om Eli, dia kasih sedikit cuy sama saya. Karena kondisinya sulit, saudara-saudara, tidak ada makanan. Ya kan? Ketika ibu ini sampai kepada Nabi Elia, ini Om. Memang dasar Elia juga nabi yang tak berperasaan, begitu sampai langsung habis semua. Anak melihat tidak ada sedikit pun sama anak itu. Elia bilang, sekarang kau buat untukmu dan untuk anakmu. Udah habis hanya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Waktu dia pergi ke dapur, dia lihat ada lagi segenggam tepung, sedikit minyak dalam buli-buli, saudara-saudaraku. Lalu dia buat untuk anaknya. Setelah anaknya makan, dia pergi ke dapur, dia lihat ada lagi segenggam tepung, sedikit minyak dalam buli-buli. Dia makan bersama anaknya, bahkan sampai datang musim hujan. Musim menuai, baru itu berhenti. Terjadi mujizat Tuhan. Kenapa? Karena taat kepada Tuhan. Haleluya.
Saudara taat, saudara akan melihat mujizat Tuhan. Apa ini maksudnya menyembah dalam roh dan kebenaran? Kita tidak sekedar hanya menyanyi, terus sampai menangis, itu hanya sampai kepada perasaan. Tapi Tuhan mau kita sampai taat, tunduk yang total kepada Tuhan. Seringkali saudara-saudara kita diuji oleh Tuhan. Ya kan? Apakah kita taat, apakah kita tunduk? Mau diberkati Tuhan? Sini kan ada kotak perpuluhannya. Ada ya Om? Mana kotak perpuluhannya? Tidak ditulis ya Om. Bawalah segala persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Pada Presiden makanan. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkat-tingkat langit? Baca itu Maliaki 3:10. Dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Kita maunya diberkati Tuhan, tapi nggak mau mengembalikan milik Tuhan. Di tempat sana, di pelayanan kami ada seorang pemuda. Dari tidak kerja, tinggal di pastori. Sekarang udah bekerja. Dia bilang sama saya, Om, saya belum kasih perpuluhan. Karena saya ngurus ini, ngurus sana, ngurus situ. Saya itu bingung jadinya. Saya bilang, kok begitu? Firman Tuhan kan 10% dari penghasilan kita itu milik Tuhan. Bawa kepada Tuhan. Bawa di rumah Tuhan. Dia tidak lakukan. Saya diam saja. Tahu sekarang, dia susah terus. Belum pertengahan bulan dia udah minjem uang untuk kebutuhannya. Karena ada anak muda kita yang lain. Semenjak dia bekerja, dia langsung mengembalikan milik Tuhan. Sampai sekarang, saya lihat dia perpuluhannya bertambah, bukan berkurang. Ini janji Tuhan digenapi, saudaraku. Kalau engkau taat, kalau engkau tunduk, engkau akan melihat mujizat Tuhan. Mengikut Tuhan tidak sekedar hanya tadi menyembah, terus menangis, atau bahasa roh. Jauh lebih daripada itu adalah taat yang total kepada firman Tuhan. Memang firman Tuhan tidak masuk akal, tidak cocok dengan perasaan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi firman Tuhan akan memerdekakan kita. Haleluya. Saudara mau diberkati Tuhan. Bawa milik Tuhan, pasti engkau akan melihat. Saya pernah dengar khotbahnya Om Awandatu, Om Yojo, sudah almarhum. Dia bilang begini sama jemaatnya. Kalau kau kembalikan perpuluhan 6 bulan berturut-turut, tidak absen, engkau akan melihat mujizat Tuhan. Akan diberkati Tuhan. Dan mungkin dia udah survei, sudah mengadakan survei, bahwa orang yang mengembalikan milik Tuhan, Tuhan pelihara dia dengan caranya Tuhan. Seringkali kita mengukur Tuhan dengan ukuran kita, lalu kita tidak taat kepada firman-Nya. Akibatnya apa? Kita ada susah, dan susah, dan susah. Malam ini saudara-saudara Tuhan mau kita taat kepada Dia, tunduk kepada Dia. Itulah penyembahan kita yang benar di hadapan Tuhan. Taat, tunduk kepada firman-Nya. Tuhan, aku mau belajar taat, aku mau belajar tunduk Tuhan. Kita akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Amin, saudara-saudara. Dalam rumah tanggamu ada mujizat Tuhan. Dalam kehidupan anak-anakmu ada mujizat Tuhan dinyatakan. Kalau kita taat kepada Dia. Haleluya. Tuhan kiranya menolong kita semua. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan.